Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Naomi Klein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi video tutorial mempermalukan diri sendiri. Apa? Tutorial mempermalukan diri sendiri. Yang sebentar akan dipaparkan oleh Ibu Irma Suryani Caniago. Ya, saya melihat dalam video kali ini, sebenarnya Ibu Irma ini ada niatan untuk mempermalukan Rocky Gerung dengan ngatain badut lah apalah semuanya. Tapi kita tahu ketika Rocky Gerung itu ingin membalas orang yang mencelanya atau apapun istilahnya itu, dia cukup menggunakan kata-kata sederhana dan bahkan hanya mengembalikan kata-kata lawannya tersebut. Itulah kehebatannya Presiden akal sehat. Berkali kan. Maka kalian yang selalu menuduh ketika ada kayak konten-konten begini, menuduh ini anak abah, oi bos, jangan sok tahu ya. Gunakan akalmu sebaik-baiknya. Agak lain kan. Oke. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Ini nih. Dia sebut saya badut. Sebut saya badut. Dan cara melayani pooling semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya pujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Mau nangis ya? Ya, ekspresinya berubah. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Iya ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi bosan menghormati beliau. Kalau kemarin kan soal cara menghormati badut, mentertawakannya agak lain. Presiden itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah diubah, bukan lagi semacam pidana umum tapi menjadi aduan. Kita nganggap selama ini dia aktivis gitu sebelum masuk dalam pemerintahan, dia dari UGM gitu pengaruh. Tapi ternyata kemudian ketika masuk di pemerintahan kok jadi sikapnya seperti ini gitu ya. Dan sebagai profesor di bidang hukum, kita mengerti apa yang disebut istilah dignity, bahasa Indonesia martabat. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu melekat pada manusia konkret itu yang mengalami deprivasi atau penghinaan itu. Jadi kalau disebut menghina itu artinya kena pada martabat. Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintah kan bukan lembaga yang punya perasaan, kan nggak bisa itu. Perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu dijadikan delik. Kok seorang profesor hukum justru mengiyakan itu? Kan mesti dia justru kasih poin bahwa itu salah tafsiran itu tuh. BEM UI kemarin udah demo bahwa KUHP itu melanggar hak asasi manusia. Jadi terlihat tuh alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi itu. Itu udah sinting. Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada di pemerintahan lalu membela undang-undang itu. Kan ngaco tuh, integritas keilmuan dia di mana gitu. Nah, raja dulu dianggap identik dengan negara tuh, l'état c'est moi, kata Louis XVI itu, bahwa aku adalah negara. Karena itu menghina aku berarti menghina negara menghina aku. Itu sistem kerajaan. Jadi KUHP kita sebetulnya ya ketinggalan kira-kira 600 tahun. Itu kan pasal-pasal peninggalan dari Belanda dulu. Dan itu memang digunakan oleh pemerintah Belanda itu untuk menghukum warga negara jajahan yang menghina
ratu ya, ratu Belanda. Satu. Dan itu kemudian diatur. Nah sekarang kok kita kembali lagi seperti itu? Emangnya rakyat ini dianggap jajahannya dari pemerintah gitu? Itu hanya terjadi kalau lokasi otak itu pindah dari atas ke bawah tuh, turun kira-kira Lokasi 9% otak. ke dengkul. Nah itu yang terjadi kan. Jadi pemerintah Belanda bilang, gila kalian tuh. Justru kita pakai itu buat menghukum kalian. Sekarang kalian pakai untuk mengolok-olok demokrasi kan. Kan pasal itu akhirnya dicabut oleh dalam KUHP Belanda, udah lama dicabut. Nah kita justru menghidupkan itu kan. KUHP kan mesti disebut barang siapa. Presiden itu bukan barang siapa di situ. Hukum pidana memang hanya dimaksudkan untuk melindungi martabat manusia tuh. Dan martabat manusia itu nggak ada urusan dengan jabatan. Ya, siapapun dia ya dilindungi martabatnya. Jadi kalau kemudian dikecilkan pengertian martabat itu ada pada institusi, nah itu ngaco. Gibran naik pesawat komersil tapi penuh Ya. kejanggalan. Apa saja kejanggalannya? Apa tuh, Bang? Pencitraan tentu. Ada kamera yang memantau terus pergerakan seolah-olah yang dibuat alami. Ini biasa dilakukan oleh para artis gitu ya. Ini ada ngambil dari bawah, ada ngambil dari ini segala macam. Beda kalau pejabat kan biasanya ya biasa-biasa saja gitu kan, liput-liput. Ini ada angle-angle yang dibuat dengan lebih jauh lebih rapi dan sistematis. Kurang lebih gitulah. Kita lihat. Wapres Gibran bertolak ke Semarang pada hari Jumat kemarin ya untuk melakukan judulnya serangkaian kunjungan kerja. Tapi Cakum. menurut Cakum dan tentu semua orang-orang kritis yang melihat mudah, ini bukan kunjungan kerja. Ini diduga akan melakukan kampanye terselubung untuk pasangan Lutfi yang surveinya semakin menurun meski sudah didorong oleh dua presiden, Prabowo dan Jokowi. Gimik pakai pesawat komersilnya persis seperti yang dilakukan oleh Jokowi awal-awal jadi presiden. Kita luarnya saja langsung disorot, seolah-olah dibuat tanpa Wakil pengawalan Presiden yang Gibran. ketat. Pakai jaket ala Gen Z. Bawa tas sendiri. Ya karena Asik. kebutuhan pencitraan dong. Jadi seolah-olah berjalan seperti rakyat biasa. Tuh padahal yang di depan itu pengawal-pengawal. Hai. Ada yang dada-dada. Nah ini mulai nih menarik nih. Ini masuk ruang pemeriksaan. Asik. Apa yang harusnya diperiksa? Tas, ikat pinggang, ya semuanya, dompet keluarin, topi, jaket dikeluarin lah. Kok jaketnya nggak dikeluarin? Pasti pembelanya nih komen. Ya, supaya memberikan contoh kepada rakyat. Apanya yang mau diperiksa? Contoh apaan itu memang harus aja kayak ini gitu. Gibran. Ya kan? Kita tahu persis ini full gimmick yang mau dicitrakan bahwa Gibran ini orang yang merakyat dengan cara anak muda. Beda kan kalau bapaknya merakyat dengan ala bapak-bapak gitu kan. Halo apa? Kalau ini ala anak muda. Kenapa jaketnya nggak dibuka? Nggak boleh itu. Saya pernah sempat nggak lepas jaket, dimarahin. Karena mungkin kamu bukan wakil presiden, Bang. Tuh sampai harus. Makanya dimarahin. Kayaknya dia pakai kursi punya orang lain ya. Terus sampai harus menyingkir itu. Tapi sayang sekali. Padahal ini Apa tuh, Bang, kamera sayangnya? akan disorot ke belakang setelah ini. 3, Detik kamera akan menyorot ke 2, depan dan ke belakang. 1, door. Nah, Ya. udah banyak banget yang di belakang. Nggak disapa. Lagi sibuk mungkin, Bang. Oke, Bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian terhadap video ini? Silakan cantumkan di kolom komentar. Ingat ya, cara menghormati badut cukup mentertawakan, kata Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Oke, Bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.